Awal berdiri dan sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak adalah kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya pada tahun 1478. Prabu Brawijaya yang awalnya tidak mengakui Raden Patah sebagai putranya, akhirnya mengakuinya dan menjadikannya Adipati Demak. Raden Patah lalu mengganti nama Demak menjadi Bintara sehingga ada sebutan Demak Bintara. Berkat bantuan dari penduduk sekitar yang menganut agama Islam, Raden Patah dapat mengembangkan Demak Bintara menjadi pelabuhan dagang dan pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Tak lama kemudian, Kerajaan Majapahit pun mulai melemah. Raden Patah yang sejak awal ingin melakukan pemberontakan dihentikan oleh Sunan Ampel. Meskipun demikian, ketika Sunan Ampel meninggal, Raden Patah tetap berniat melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Majapahit. Untuk itu, ia meminta bantuan kepada bupati yang kontra terhadap Kerajaan Majapahit untuk mengirim pasukan. Prabu Brawijaya mengirim pesan kepada Adipati Pengging untuk membantunya membendung pasukan Raden Patah di perbatasan. Namun, sayangnya pasukan Raden Patah telah terlebih dahulu sampai di Kerajaan Majapahit. Pasukan Kerajaan Majapahit pada saat itu berjumlah 3.000 orang, sedangkan pasukan Raden Patah berjumlah 30.000 orang. Akibat dari ketidakseimbangan antara pasukan Kerajaan Majapahit dan Raden Patah membuat riwayat dari Kerajaan Majapahit berakhir. Setelah riwayat Kerajaan Majapahit berakhir, kerajaan itu menjadi Kesultanan Islam yang dinamakan Kerajaan Demak. Nama-nama raja di Kerajaan Demak. Yang pertama ada Raden Patah. Raden Patah berkuasa dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri dari Kerajaan Demak. Yang kedua ada Adipati Unus. Adipati Unus berkuasa dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono berkuasa dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Yang keempat ada Sultan Prawata. Sultan Prawata sendiri berkuasa dari tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Dan yang kelima atau terakhir ada Arya Penangsang. Arya Penangsang berkuasa dari tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Ekonomi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak menggunakan ekonomi agraris, perdagangan, dan maritim. Mata pencarian utama penduduknya adalah 1. Pertanian. Pertanian menjadi salah satu sumber mata pencarian utama dengan tanaman padi, jagung, dan rempah-rempah seperti lada dan cengkeh menjadi komoditas utama. Yang kedua ada perdagangan. Demak dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Mereka melakukan perdagangan dengan negara-negara di sekitarnya, seperti Tiongkok dan India. Rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala menjadi barang dagangan utama. 3. Ada maritim. Karena letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa, Demak juga mengembangkan ekonomi maritim melalui perdagangan laut. Mereka menguasai 2 jalur perdagangan laut yang penting di kawasan tersebut. Keempat, ada kerajinan. Industri kerajinan juga berkembang, termasuk pembuatan kain, gerabah, dan anyaman. Barang-barang ini tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi juga diperdagangkan ke wilayah lain. Yang terakhir ada perikanan. Berkat pantai yang panjang, perikanan juga menjadi sumber mata pencarian yang signifikan bagi masyarakat Demak. Dengan kombinasi sumber daya alam yang melimpah, lokasi strategis, dan keahlian dalam perdagangan, Kerajaan Demak mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang kuat di kawasan Nusantara pada masanya. Agama dan sosial budaya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak menggunakan hukum Islam. Kebudayaan Kerajaan Demak yang masih ada hingga sekarang adalah Masjid Agung Demak, yang menjadi lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan menjadi tempat berkumpulnya para wali Songgo seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria,
Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Sistem pemerintahan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang berada di Jawa yang menjalankan sistem pemerintahan teokrasi. Apa itu sistem pemerintahan teokrasi? Sistem pemerintahan teokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan yang berpegang teguh pada kedaulatan Tuhan. Artinya, rakyat dan negara menjunjung tinggi dan berpedoman pada prinsip keilahian. Yang kedua, ada sistem politik. Kerajaan Demak memiliki struktur politik yang berpusat pada raja atau sultan yang memegang kekuasaan absolut. Raja atau sultan dianggap sebagai kepala negara dan kepala komunitas muslim. Bahasa resmi yang digunakan oleh Kerajaan Demak pada masa itu adalah bahasa Jawa. Mereka menggunakan aksara Jawa dalam tulisan yang disebut sebagai aksara Carakan. Aksara ini telah menjadi bagian integral dari kebudayaan Jawa selama berabad-abad dan digunakan untuk menulis berbagai dokumen resmi, sastra, dan sejarah. Bahasa Jawa dan aksara Carakan digunakan dalam administrasi kerajaan, surat menyurat, serta dalam karya-karya sastra dan agama. Mereka merupakan salah satu fondasi penting dalam mempertahankan dan mewariskan budaya dan tradisi Jawa. Peninggalan Kerajaan Demak, Masjid Agung Demak, Kolam Wudhu, Makam Sunan Kalijaga, Dampar Kencana, Maksurah, Pintu Beledek, dan Piring Campah. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Jawa pada abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Masa kejayaan Kerajaan Demak ialah pada tahun 1521 sampai 1546. Pada saat pemerintahan Sultan Trenggana, yakni saudara Adipati Unus, dia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Mereka menguasai perdagangan dan rempah-rempah. Masa keruntuhan Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, pengusaha Panjang pada tahun 1956. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Panjang.